Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Auliasari, NIM di 2018-1065. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gender dan agama. Kalau kalian pengen tahu penjelasannya bagaimana, simak video kali ini ya sampai selesai. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi gender menurut agama dan pemeluknya. Yang pertama ada gender dalam perspektif agama Islam. Gender merupakan istilah yang baru dalam Islam karena sesungguhnya gender sendiri merupakan suatu istilah yang muncul di barat pada sekitar tahun 80-an. Digunakan pertama kali pada sekelompok ilmuwan wanita yang juga membahas tentang peranan wanita saat itu. Karena di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan sama, yang membedakan cuma dalam segi amal dan ibadahnya saja. Nah, yang kedua ada gender dalam perspektif agama Kristen. Pada surat yang dikirimkan kepada orang-orang Galatia, perempuan dan laki-laki adalah satu dalam Yesus Kristus. Paul membolehkan perempuan untuk membantunya dalam urusan kependetaan dan menjanjikannya untuk berkhutbah dan melakukan pengajaran agama. Secara gamblang, Alkitab mengajukan argumentasi mengapa laki-laki harus memperlakukan perempuan dengan respek, karena perempuan adalah partner yang lemah dan merupakan hadiah dari kehidupan yang penuh keindahan. Yang ketiga, ada gender dalam perspektif agama Hindu. Dalam sebuah keluarga, perempuan diposisikan sebagai ardhangana, yang mana hanya memiliki setengah dari hak suami, dan sahadarmini, budak suami. Ini merupakan gambaran yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi sebagai bentuk ketidakpedulian tradisi Hindu terhadap eksistensi perempuan. Jika seorang suami meninggal sebelum istri, secara teoritis perempuan mempunyai dua pilihan, yaitu melakukan sati atau perempuan baik atau menjender. Dalam norma-norma agama Hindu, perkawinan anak-anak merupakan hal yang baik. Perkawinan anak-anak ini dilaksanakan karena satu alasan utama, yaitu keperawanan. Keempat, ada gender dalam perspektif agama Buddha. Buddha berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja, tidak ada sistem kasta. Orang yang mulia ialah orang yang mampu menjalankan dhamma, terlepas dia laki-laki atau perempuan. Menurut agama Buddha, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang muncul bersama di atas bumi, dan dia dapat terlahir sesuai dengan karmanya masing-masing, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan dalam agama Buddha tidak dibicarakan sebagai sesuatu yang bermasalah. Agama Buddha membimbing umatnya kepada lebih menghargai gender. Kedua, aliran feminisme. Dalam agama, gerakan feminis sejak akhir abad ke-18, namun diakhiri abad ke-20. Suara wanita di bidang hukum, khususnya teori hukum, muncul dan berarti hukum feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis, dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Pengertian feminisme sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu femina atau perempuan, dan gerakan ini mulai bergulir pada tahun 1890-an seiring dengan keresahan yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki yang menyadari adanya relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Nah, di sini juga ada feminisme dalam perspektif hukum Islam. Feminisme dalam Islam tidak jauh berbeda dengan gerakan feminisme pada umumnya yang sangat beragam. Itulah sebabnya feminisme di dalam Islam berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Budi Munawar Rahman, feminisme Islam mempunyai kekhasan, yakni merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks keagamaan. Yang ketiga, transseksual. Nah, pengertian transseksual menurut bahasa mempunyai arti orang yang menginginkan, sedangkan menurut istilah ialah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Selanjutnya, transseksual menurut agama Islam. Dalam pembahasan mengenai transseksual, kita
kelamin atau transseksual sendiri merupakan hal yang sebelumnya tidak pernah diperbincangkan di masa Rasulullah SAW, sebab pada masa itu belum ditemukan teknologi yang dapat melakukannya. Di masa ini, teknologi telah berkembang sangat pesat. Jika awalnya seseorang yang mengalami penyimpangan seksual hanya dapat mengubah dirinya dengan riasan dan tampilan, tetapi pada masa ini mereka dapat mengubah diri mereka secara total dan bahkan mengubah alat kelamin sesuai keinginan mereka. Yang keempat, LGBT. Nah, LGBT sendiri ada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian, kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik dengan wanita. Gay, kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan spiritual merasa tertarik dengan pria lain. Dan biseksual, kelompok orang yang secara fisik, emosional, atau spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis. Dan yang terakhir, transgender, kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki. Nah, di sini dijelaskan LGBT dalam perspektif Islam. Yang pertama ada fitrah manusia berpasang-pasangan. Allah itu menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Yang kedua ada orientasi seksual dalam Islam. Orientasi seksual menurut Musda Mulia adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan keterkaitan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual disebut hetero. Jika orientasi seksualnya tertuju pada lainnya jenis kelamin. Terima kasih banyak sudah menonton